Sementara itu, Saudara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dan Wali Nanggro Aceh bertemu membahas distribusi lahan untuk mantan kombatan GAM. Pemerintah akan memberikan lahan pertanian kepada 3.000 mantan kombatan GAM, termasuk mantan Tapol-Napol dan korban konflik. Nantinya masing-masing dari mereka akan mendapatkan 2 hektar lahan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Meligo Wali Nanggro tersebut, Wamen Agraria dan Tata Ruang Indonesia Dr. Surya Chandra menyebutkan bahwa dirinya akan menjajaki beberapa wilayah di Aceh untuk mencari lahan sekaligus mempelajari peluang dan solusinya, serta bertemu dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyediaan lahan bagi kombatan GAM, bagi mantan Tapol dan Napol dan juga korban konflik. Dalam klausul pasal reintegrasi, peruntukan lahan pertanian tersebut akan diberikan kepada 3.000-an mantan kombatan GAM dan juga mantan Tapol-Napol Aceh, dengan masing-masing akan mendapatkan sebanyak 2 hektar lahan. Untuk menjalankan implementasi tersebut, pihak Kementerian Agraria akan bertemu dengan Badan Reintegrasi Aceh untuk membicarakan rencana tersebut. Penyediaan lahan tersebut merupakan amanah dari Perdamaian Aceh. Sebagai koordinator pelaksana bisa membantu. Nah, banyak hal-hal yang juga menarik, misalnya soal pemanfaatan lahan, pemberian tanah bagi para kombatan, korban konflik, dan Tapol-Napol. Itu juga kita coba cari eksplorasi, belanja masalahnya apa, bagaimana peluangnya untuk memberi solusi-solusi. Sementara itu, Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar mengemukakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, termasuk mempercepat realisasi distribusi lahan tersebut. Tanah untuk kombatan dan juga Tapol-Napol, dan kami telah memberi masukan-masukan pada beliau, dan mudah-mudahan dengan ada masukan ini menjadi suatu wacana untuk beliau untuk bagaimana untuk dapat merealisasikan tanah-tanah itu. Saat ini Badan Pertanahan Nasional bersama gugus tugas reformasi agraria dan pemerintah kabupaten kota di Aceh terus menginventarisir lahan dan tanah tersebut. Tanah yang diberikan nantinya merupakan tanah yang berstatus milik negara, seperti lahan areal penggunaan lain, hak guna usaha terlantar, hak pengusahaan hutan yang tidak berada dalam kawasan lindung. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.